Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 444. Kuil Batu. Lembah Granit Guntur dianggap sebagai tempat yang agak unik di pegunungan Granit Guntur. Di kedalaman pegunungan, puncak gunung saling bersilangan dan topografinya cukup kompleks. Dikatakan bahwa dahulu kala, petir telah turun dan dengan paksa merobek puncak gunung itu terus-menerus, sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lembah guntur granit hari ini. Mungkin karena petir turun, seluruh lembah granit guntur dipenuhi dengan aura petir. Banyak binatang iblis di lembah gunung bermutasi karena ini. Tidak hanya mereka bisa datang dan pergi seperti angin, mereka juga bisa memuntahkan petir. Dibandingkan dengan binatang iblis di luar, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lembah guntur granit cukup besar dan bahkan setelah masuknya manusia dalam jumlah besar secara tiba-tiba, itu masih sangat luas. Namun, kabut tebal yang menyelimuti lembah merupakan penghalang yang sangat besar bagi pandangan seseorang. Lembah granit guntur yang awalnya damai terganggu karena masuknya tiba-tiba sekelompok besar tamu tak diundang. Sementara itu, geraman binatang iblis samar-samar bergema di seluruh lembah. Menurut pendapat mereka, ini adalah wilayah mereka dan manusia itu adalah penyusup. Terhadap penyusup, binatang iblis ini tidak pernah takut untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, berbagai jenis beberapa ramuan roh tumbuh di dalam lembah granit guntur dan bahkan di daerah luar. Begitu penyusup masuk, mereka tidak ragu untuk memilih apapun yang mereka lihat. Akan aneh jika tindakan ini tidak menimbulkan kemarahan penduduk setempat. Oleh karena itu, segera setelah mereka memasuki lembah guntur granit, kekacauan dan kebingungan meletus dengan hebat dari segala arah. Kemungkinan besar orang telah diserang oleh binatang iblis. Untuk sementara, berbagai gangguan dan jeritan menusuk terdengar, menyebabkan seseorang merasa putus asa dengan kecemasan. Saudara Lindong, harta karun yang sebenarnya harus berada jauh di dalam lembah guntur granit. Namun, ada banyak binatang iblis di sepanjang jalan dan juga dipenuhi dengan kabut beracun. Bahkan, praktisi setengah langkah menuju nirvana pun harus melangkah dengan hati-hati. Karena kita berada di kapal yang sama, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama dulu? Liu Yuan melirik lingkungan berasap, sebelum dia berbalik dan bertanya kepada Lindong sambil tersenyum, mencari pendapat yang terakhir. Tentu. Sebagai tanggapan, Lindong tidak keberatan. Wilayah bagian dalam lembah granit guntur dilapisi dengan bahaya dan jika mereka untuk sementara bersekutu, itu akan menjadi asuransi tambahan untuknya. Selanjutnya, Kekaisaran Es Milenium dan Kekaisaran Gagak Besar seharusnya juga langsung bergegas menuju wilayah dalam. Karena itu, jika dia terlambat ke pesta, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan si Sasup. Ayo pergi. Ikuti aku. Lindong berbalik sebelum dia berbicara kepada Moling, Motei dan yang lainnya. Saat ini, Lindong dianggap sebagai pemimpin kelompok dan bahkan Motei mengikuti instruksinya. Karena itu, dengan membawa mereka, itu juga akan membantunya. Setelah Lindong, Lingzi dan Liu Yuan membentuk aliansi sementara, tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju ke wilayah dalam lembah guntur granit. Setelah itu, beberapa pria kota yang cerdik dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak jalur batu yang berpotongan di dalam Thunder Granite Valley dan itu tampak seperti labirin. Untungnya, Liu Yuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sedikit informasi di tempat ini dan segera mengambil alih, memungkinkan Lindong melakukan perjalanan yang cukup santai. Pada saat yang sama, binatang iblis yang sesekali menyerang mereka dibunuh oleh teman-temannya bahkan sebelum mereka bisa menghubunginya. Lindong dan yang lainnya mempercepat langkah mereka saat mereka menuju wilayah terdalam dari Thunder Granite Valley. Sementara itu, Lindong juga melihat jejak dan mayat binatang iblis di depannya. Mereka kemungkinan ditinggalkan oleh dua kerajaan peringkat tinggi. Saat mereka menyusuri jalan dengan kecepatan penuh, kira-kira 10 menit kemudian, pemandangan yang berbeda akhirnya terbentang di jalan batu yang berkelok-kelok. Itu adalah penghalang petir yang padat. Di dalam penghalang, percikan api terus berkedip dan mendarat di tanah, menyebabkan suara berderak meletus.
Lindong merasakan getaran-getaran yang sangat hebat dari penghalang pencahayaan. Segera, matanya berubah sedikit lebih serius. Bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana harus menderita untuk melewati penghalang petir ini. Saudara Lindong, ini adalah penghalang pelindung yang dibentuk oleh batu guntur setelah mereka menyerap petir di dalam lembah granit guntur, dan itu sangat kuat. Biasanya, langit di atas Thunder Granite Valley selalu dipenuhi awan badai. Di bawah cuaca seperti itu, kekuatan penghalang petir akan melonjak beberapa kali dan bahkan seorang praktisi tahap nirvana akan kesulitan untuk melewatinya. Syukurlah, akan ada beberapa hari setiap bulan di mana awan badai akan menghilang. Oleh karena itu, banyak orang yang berharap untuk memasuki wilayah terdalam dari Thunder Granite Valley akan mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Setelah melihat ekspresi aneh Lindong saat dia menatap penghalang pencahayaan, Liu Yuan tersenyum dan menjelaskan. Oh, Lindong akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya mengapa kekaisaran peringkat tinggi itu tidak datang lebih awal dan malah memilih untuk menunggu hari ini. Ternyata itu karena penghalang petir di Thunder Granite Valley. Saudara Lindong, hanya praktisi panggung nirvana setengah langkah yang dapat melewati penghalang petir ini. Saya khawatir Anda semua harus menunggu di belakang. Mata Motei beralih ke Lindong, sebelum dia melirik trio Moling dan berkata, "Tidak apa-apa." Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan lembut memberitahu Moling dan yang lainnya, "Tetap di belakangku." Selama ini, Moling dan yang lainnya telah mengikutinya dan mereka sering membantunya. Sekarang mereka telah menemukan harta karun, Lindong secara alami tidak ingin mengecualikan mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Moling dan yang lainnya cukup tersentuh saat mereka segera menganggukkan kepala. "Ayo pergi." Berdiri di samping, Lingxi, Liu Yuan dan yang lainnya telah membuat pengaturan yang diperlukan. Mereka hanya membawa pengikut setengah langkah mereka ke nirvana, sebelum mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Kemudian, mereka segera lepas landas dan menuju ke penghalang petir yang dipenuhi dengan percikan petir. Berdengung. Berdengung. Setelah mereka menerobos, suara terkekeh segera meletus dari dalam penghalang petir itu dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Pergi. Lindong tidak menunda-nunda juga. Dengan lambaian tangannya, dia segera melangkah ke penghalang petir. Setelah itu, dengan jentikan pikirannya, aliran Devouring Force diam-diam muncul sebelum benar-benar menyelimuti Lingxi yang gugup dan yang lainnya. The Devouring Force seperti perisai tak terlihat. Ketika percikan petir buas itu menyentuh perisai yang dibentuk oleh Devouring Force, mereka menghilang secara diam-diam. Setelah energi petir itu dilahap oleh kekuatan pemakan dan disempurnakan olehnya, dengan lembut mengalir melalui tubuh Lindong sebelum diserap secara paksa oleh Lindong. Sebelumnya, saat dia melatih Great Sun Thunder Body, Lindong juga menyerap energi petir. Oleh karena itu, mudah baginya untuk menyerapnya lagi dan itu tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Berkat sifat magis dari Devouring Force, apa yang disebut penghalang pencahayaan ini, yang mampu menghalangi praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana, menjadi tidak berguna sama sekali. Karena itu, ketika dia melihat Motei dan yang lainnya di dekatnya yang menggigil, dia tanpa sadar menyeringai di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melintasi penghalang petir. Hanya dalam beberapa menit, Lindong telah dengan aman membawa Moling, api kecil dan yang lainnya menyeberang. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya, yang rambutnya sekarang berdiri karena listrik, sebelum dia tanpa sadar menyeringai. Kami akhirnya tiba. Setelah Lingxi dan yang lainnya melewati penghalang petir, mereka semua menghela nafas lega. Kemudian, mata mereka menatap tajam ke area di belakang penghalang petir. Di depan Lindong dan yang lainnya, adalah lembah dalam yang sangat besar. Di tengah tempat itu, berdiri kuil batu yang sangat besar. Kuil batu itu sedikit rusak setelah berlalunya waktu. Sepertinya itu seharusnya sudah ada sejak lama. Jelas, ini adalah tujuan akhir Lindong dan yang lainnya. Apa yang disebut kunci kuno misterius itu juga harus berada di dalam kuil batu besar itu. Haha, akhirnya kita sampai. Semuanya,
Hadiah yang akan kita peroleh akan bergantung pada keberuntungan kita masing-masing. Saat dia menatap kuil batu dengan sungguh-sungguh, Liu Yuan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia segera mengambil alih sebelum dia memerintahkan anak buahnya dan menuju ke kuil batu. Saat ini, pintu kuil batu sudah terbuka. Itu mungkin karena dua kerajaan peringkat tinggi itu. Bahkan, ada langkah kaki di dekatnya. Bagian dalam kuil batu sangat besar. Beberapa koridor berbeda saling bersilangan dengan sembarangan sebelum mereka meluas ke tempat yang dalam dan tidak dikenal. Setelah Ling Zi dan yang lainnya masuk, mereka berpisah untuk mencari harta karun. Untuk sementara, sepertinya mereka semua benar-benar asyik. Ayo menuju ke sini. Lindong tidak tinggal lama. Matanya melirik ke koridor yang saling bersilangan, sementara kilatan melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Berdiri di belakangnya, Mo Ling dan mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Mo Tei, Tang Xuan dan Liu Xuan dengan cepat mengikuti di belakang juga. Sepertinya menurut mereka, akan lebih aman untuk mengikuti di belakang Lindong. Lindong dan yang lainnya berjalan di sepanjang koridor, sementara matanya semakin cerah. Samar-samar, bahkan ada semburat kegembiraan di matanya. Tepat setelah memasuki kuil batu, dia samar-samar bisa merasakan kemarahan energi mentalnya. Lindong jarang menemukan skenario seperti itu. Namun, dia tahu bahwa energi mentalnya hanya akan bertindak sedemikian rupa setelah mendeteksi objek jiwa surgawi yang terkait erat. Terbukti, hanya ada satu objek yang bisa menggoda energi mental Lindong. Itu adalah pohon roh simbol surga yang dia impikan. Berdengung. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya berhenti berlari. Kemudian, ruang batu yang luas muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Kamar batu ini dipenuhi dengan gelombang kejut energi yang menakutkan sementara bau obat yang kuat terus muncul. Jelas, ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk berbagai pil elisir. Sementara itu, mata Lindong menyapu ruangan yang luas ini sebelum akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di tempat itu, ada pohon kuning kecil. Melihatnya dari kejauhan, berbagai cabangnya tampak membentuk simbol surgawi yang misterius. Samar-samar, sepertinya itu memiliki kemampuan magis untuk berkomunikasi dengan surga. Pohon roh simbol surga. Ketika dia melihat pohon kuno yang tampak seperti simbol ini, mata Lindong langsung berbinar. Chapter 445. Simbol pohon Vena. Aroma obat yang kaya menyambut mereka, sementara gelombang kejut energi yang menakjubkan menyebabkan Mo Tai dan yang lainnya tercengang. Segera, napas mereka berubah menjadi tidak teratur saat mereka menatap ruang batu yang penuh dengan ramuan. Lindong menghela napas lega, sebelum dia perlahan berjalan ke ruang batu. Ketika dia masuk, dia akhirnya menyadari betapa besar ruangan batu ini. Meskipun ada banyak obat mujarab yang tersebar di ruang batu, Lindong tidak menyia-nyiakan perhatian pada mereka. Sebaliknya, matanya terpaku pada pohon roh simbol surga di dekatnya saat langkahnya tiba-tiba bertambah cepat. Mo Ling dan yang lainnya mengikuti di belakang Lindong. Mereka sekarang juga menyadari target Lindong. Segera, semburat kekaguman melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa ada pohon roh simbol surga di lembah granit guntur, ketika Real Deal muncul di depan mereka, hati mereka yang sudah siap masih terganggu. Haha, keberuntungan saudara Lindong benar-benar bagus. Ketika berita tentang pohon roh simbol surga bocor, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menemukannya setelah memasuki tempat ini. Mo Tai tersenyum, ada sedikit rasa iri di matanya. Dia secara alami menyadari kelangkaan pohon roh simbol surga. Namun, dia tidak bodoh. Jika Lindong tampil biasa-biasa saja di sepanjang jalan, mungkin dia akan bertarung dengannya untuk pohon roh simbol surga ini. Untungnya, dua tampilan sebelumnya Lindong telah membuatnya benar-benar kagum. Oleh karena itu, ketika dia melihat keinginan membara Lindong yang tidak disembunyikan untuk pohon roh simbol surga ini, dia secara alami memilih untuk tidak berdebat dengannya. Segera, dia berbalik sebelum dia dengan hati-hati menyimpan beberapa ramuan yang layak ke dalam tasnya. Jika dia menjual barang-barang ini di luar, mereka akan mendapatkan sejumlah besar. Pil Nirvana.
Langkah Lindong akhirnya berhenti di depan pohon roh simbol surga. Karena jarak mereka yang dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada pola-pola halus yang tertulis di seluruh cabang pohon roh simbol surga. Pola-pola ini tampak seperti mahakarya surga. Mereka tampak alami namun magis dan memberikan sensasi memabukkan. Sementara Lindong dengan hati-hati mengukur pohon roh simbol surga, ekspresi terbakar di matanya semakin panas. Kakak Lindong, jika kamu menginginkannya, kamu harus segera menyimpannya sebelum terjadi sesuatu. Setelah Motai mengambil selusin ramuan berharga, dia berbalik untuk mengamati ekspresi Lindong saat dia menatap pohon roh simbol surga, sebelum tersenyum dan mengingatkannya. Lindong tersenyum, matanya berkedip. Namun, dia tidak segera bergerak. Hehe, apa menurutmu anjing atau kucing kecil sepertimu memiliki kualifikasi untuk menikmati objek yang luar biasa? Mata Lindong instan berkilauan, tawa dingin tiba-tiba memantul di ruang batu yang luas. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu segera membuat Motai dan yang lainnya waspada. Segera, semua kekuatan Yuan di tubuh mereka menyembur keluar saat mereka berteriak ketakutan. Astaga! Setelah Motai dan yang lainnya berteriak, sosok seperti hantu hitam melesat di udara, sebelum terhenti di udara. Dia memandang rendah Motai dan yang lainnya saat ekspresi menghina melintas di wajahnya yang menyeramkan sebelum dia mencibir. Karena fakta bahwa kalian telah menunjukkan jalan kepadaku, aku akan mengampunimu. Pergi sekarang. Saat dia berbicara, sosok hitam itu menghentakkan kakinya saat aura agung menyembur keluar, segera menyebabkan ekspresi Motai dan yang lainnya berubah saat mereka tanpa sadar berteriak, panggung nirvana. Sial, dari mana orang itu berasal? Untuk benar-benar menjadi praktisi panggung nirvana lainnya. Moling dengan lembut mengutuk dari belakang Lindong. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Namun, dia tidak terkejut bahwa ada kerajaan lain selain kerajaan Bingshuan dan kerajaan Wu besar yang tertarik dengan kunci kuno misterius. Pasti ada faksi lain yang mengintai dalam kegelapan dan pria ini kemungkinan adalah salah satunya. Ekspresi tegas pada Motai dan yang lainnya memudar di bawah aura agung sosok hitam itu. Tinju mereka mengepal erat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak berdaya di hadapan seorang praktisi panggung nirvana. Ketika dia melihat Motai dan yang lainnya terdiam, sosok hitam itu menyeringai bangga. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia langsung menuju pohon roh simbol surga, sementara orang banyak menyaksikan dengan getir. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Moling dan yang lainnya langsung menjadi tegang. Sementara itu, Lindong semakin menyempit. Namun, sementara matanya berkilauan, tangan Motai tiba-tiba meraih Lindong saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan orang itu. Motai jelas menyadari bahwa meskipun Lindong mampu mendorong kembali Hua Yun dengan satu serangan kuat di pinggiran Thunder Granite Valley, ini tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan praktisi panggung nirvana. Tidak ada lagi yang disebut taruhan, oleh karena itu, jika dia menyinggung praktisi panggung nirvana yang misterius ini, dia mungkin akan menemui ajalnya. Jangan khawatir. Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat sosok hitam itu, yang menukik menuju pohon roh simbol surga seperti burung condor raksasa. Sosok hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas pohon roh simbol surga. Setelah itu, kekuatan Yuannya yang kuat langsung berubah menjadi tangan kekuatan Yuan besar yang menggesek pohon roh simbol surga. CH. Namun, saat tangan Yuan Power raksasa itu hendak meraih pohon roh simbol surga, cabang pohon roh simbol surga yang semula diam tiba-tiba tersapu. Pada saat yang sama, cahaya hijau muncul di cabang-cabang sementara bau berdarah samar-samar muncul. Bahkan, bau berdarah ringan menyebabkan ekspresi Lindong berubah sedikit. Sosok hitam itu jelas tidak menyangka bahwa pohon roh simbol surga benar-benar mampu menyerang seseorang. Seketika ekspresinya berubah. Syukurlah, pria itu masih seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, tubuhnya bergoyang dengan cara yang aneh, benar-benar menghindari cabang. Telapak tangannya mirip dengan pisau karena memotong beberapa cabang pohon roh simbol surgawi dengan kekuatan yang luar biasa.
Namun, metode biadab ini tidak menghasilkan banyak hal. Sebaliknya, itu hanya membuat pohon roh simbol surga semakin gelisah. Cabang-cabang yang patah menggeliat saat mereka dengan cepat beregenerasi, tampaknya memenuhi cakrawala saat menghujani sosok hitam itu. Motai dan yang lainnya tampak kaget melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa pohon benar-benar bisa sekuat ini. Pohon roh simbol surga bukanlah objek biasa dan memiliki beberapa kecerdasan yang belum sempurna. Selanjutnya, cabang-cabangnya memberikan racun yang mematikan, racun yang dikenal sebagai racun simbol surga. Faktanya, bahkan praktisi panggung nirvana akan terancam jika dia bersentuhan dengannya. Ketika dia melihat motai dan ekspresi tercengang lainnya, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia menjelaskan. Ternyata alasan dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia tahu ini akan terjadi. Tidak mudah untuk mendapatkan keajaiban seperti itu. Bahkan, seorang praktisi panggung nirvana bahkan bisa kehilangan nyawanya jika dia lalai. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Motai bertanya dari samping. Satu pandangan sekilas menunjukkan bahwa praktisi tahap nirvana yang misterius ini bukanlah Buddha yang baik hati. Oleh karena itu, setelah dia berurusan dengan pohon roh simbol surga, nasib yang sama mungkin akan menimpa mereka. Meninggalkan? Bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun seperti itu? Lindong tersenyum sementara matanya menatap sosok hitam yang sedang macet oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, sosoknya tiba-tiba bergerak saat dia langsung melompat ke depan. Ketika dia melihat tindakan Lindong, hati Motai bergetar hebat, sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan Lindong akan begitu berani untuk benar-benar bersaing dengan seorang praktisi panggung nirvana. Nak, kamu berani. Sosok hitam yang saat ini terjerat oleh pohon roh simbol surga juga memperhatikan tindakan Lindong. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan marah. Namun, Lindong hanya terkekeh menanggapi ancaman ini. Kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, memungkinkan dia untuk menghindari semua cabang pohon roh simbol surga. Gerakannya sangat mudah dan dia tidak mematahkan satu cabang pun. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia memotong, semakin banyak cabang yang akan ada. Karena itu, jika dia memilih untuk menebangnya secara biadab, dia akhirnya akan ditenggelamkan di cabang-cabang itu. Pada saat itu, begitu racun simbol surga menyerang tubuhnya, bahkan seorang praktisi tingkat nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya dengan cekatan menghindari ranting-ranting yang menari. Setelah itu, di bawah tatapan marah sosok hitam itu, Lindong muncul di sebelah batang pohon roh simbol surga. Matanya terfokus pada bagian tengah batang. Di sana, urat pohon telah terbentuk menjadi simbol yang sangat aneh, yang tampak mengeluarkan cahaya neon. Itu adalah pusat pohon roh simbol surga dan semua energi aneh di tubuhnya terkonsentrasi di simbol ini. Selama seseorang mengambilnya, seseorang akan sepenuhnya menaklukkan pohon roh simbol surga. Saat ia menatap simbol yang terbentuk dari urat pohon yang praktis dalam jangkauan, Lindong terkekeh. Sementara itu, pohon roh simbol surga tampaknya telah mendeteksi niatnya saat cabang yang dipenuhi dengan racun simbol surga langsung menyerang Lindong dengan kejam. Swos! Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan serangan pohon roh simbol surga. Segera, tangannya membentuk cakar sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar, dengan kejam meraih simbol fluoresen yang berkedip-kedip, dengan paksa merobeknya dari bagasi. Pak! Ketika simbol itu menghilang, pohon roh simbol surga mulai membusuk pada tingkat yang mengkhawatirkan sementara semua cabangnya runtuh dengan bunyi gedebuk. Lindong memegang simbol pohon di tangannya, sebelum membalik telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam tas Qiankunnya. Segera, dia merasakan niat membunuh yang jahat di belakangnya. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan dan patahkan salah satu lengan Anda. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sosok hitam itu melayang di udara, sementara matanya sama menakutkannya dengan hantu saat dia menatap Lindong dengan tak tergoyahkan.
Sementara itu, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya yang menyebabkan wajah Motai dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Namun, kata-kata berikut Lindong menyebabkan tubuh mereka menggigil seolah-olah mereka berada di gua es. Balasan Lindong sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 kata. Namun, mereka menyebabkan sosok hitam itu menjadi sangat marah sehingga tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Kau pasti sedang bermimpi. Ketika mereka melihat sosok hitam mencapai batas kemarahannya, Motai tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdamai dengan praktisi panggung nirvana ini. Chapter 445. Kartu Trump. Bagus, betapa beraninya kamu. Jelas, ekspresi wajah bayangan hitam itu sangat suram saat ini. Sementara kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, bayangan hitam itu menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bertindak begitu berani di depanku hanya karena kamu berhasil menangkis?" Seorang praktisi panggung nirvana. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah menyaksikan konfrontasi antara Lindong dan Hua Yun di luar lembah granit guntur. Namun, dia hanya bisa mencibir melihat pemandangan ini. Mengingat kemampuan Lindong, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 ronde dalam pertempuran hidup atau mati dengan praktisi panggung nirvana. Lindong tidak mencoba untuk membalas kata-kata bayangan hitam tapi hanya tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penanganan simbol vena pohon dengan patuh. Tidak diragukan lagi, tindakan Lindong semakin memperabukan ekspresi wajah bayangan hitam itu. Setelah melihat adegan ini, wajah Motei dan yang lainnya menjadi pucat. Meskipun mereka telah menyaksikan bagaimana nasib Lindong dalam konfrontasinya dengan Hua Yun di luar lembah granit guntur, itu hanyalah taruhan. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang berbeda. Jelas bahwa bayangan hitam ini bukanlah individu yang baik hati. Jika Lindong tidak menyerahkan simbol pohon vena, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dibandingkan dengan wajah pucat Motei dan rekan-rekannya, meskipun hati Moling dan yang lainnya berpacu, mereka masih percaya pada Lindong. Dari hari mereka melangkah ke medan perang kuno, Lindong telah melakukan banyak keajaiban bagi mereka. Seolah-olah jumlah kartu truf di lengan bajunya tidak ada habisnya. Suasana di ruang batu yang luas membeku dan tegang. Secara tidak jelas, ada aura dingin yang menghilang di seluruh kuil, menyebabkan wajah seseorang menjadi terkesima. "Nak, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memohon pengampunanku." Suasana tegang berlanjut sesaat sebelum bayangan hitam itu perlahan membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Motei dan yang lainnya terkejut. Rupanya, praktisi pentas nirvana ini sudah mulai tidak sabar. Bang! Dengan tatapan sedingin es, bayangan hitam itu maju selangkah. Segera, gelombang kekuatan Yuan menyapu ke depan dan bintik-bintik cahaya keemasan menyembur di bawah kulitnya. Tanpa menunjukkan tanda-tanda mengeksekusi seni bela diri apapun, dia menyentak tubuhnya dan menjadi kilau kabur dan meledakkan pukulan seperti petir ke arah Lindong. Udara meledak di bawah kekuatan pukulannya. Praktisi panggung nirvana memiliki tubuh emas nirvana yang asli, yang merupakan senjata mereka yang paling kuat. Bahkan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana tidak akan berani melawan individu yang begitu kuat. Jelas bahwa bayangan hitam itu tidak bermaksud menahan serangannya. Ledakan sonik dari pukulannya tajam dan rumit dan ditujukan langsung ke titik vital dada Lindong. Jika pukulannya mengenai target, pasti akan membuat lubang berdarah di tubuh target. Melihat betapa kejamnya bayangan hitam melancarkan serangannya, mata Lindong juga membeku, namun dia tidak segera mundur. Dengan kedutan tubuhnya, bintik-bintik cahaya keemasan meletus di bawah kulit Lindong juga. Meskipun pancaran cahaya keemasan ini tidak sepadat bayangan hitam, itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai pancaran emas melonjak di bawah kulit Lindong, energi yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya juga. Seketika, mata Lindong berkobar dengan api yang berapi-api. Dan dengan sedikit ragu, di bawah tatapan heran dari Motei dan yang lainnya, pukulan pancaran emas dilepaskan dan bertabrakan langsung dengan pukulan bayangan hitam itu. Ledakan! Ledakan rendah dan menusuk bergema melalui kuil batu.
Gelombang riak energi yang brutal kemudian menyapu kuil dan mengubah beberapa ramuan di sekitarnya menjadi debu. Gedebuk! Gedebuk! Sosok Lindong terlempar ke belakang dengan keras, dan pada saat yang sama, ledakan kecil bisa terdengar terus-menerus dari tubuhnya. Jelas, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh praktisi panggung nirvana yang setengah langkah. Namun, meskipun tubuh Lindong terlempar ke belakang oleh serangan itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah. Sebaliknya, di bawah serangan yang begitu kuat, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Berdebar. Akhirnya, tubuh Lindong membanting dengan kejam ke pilar besar. Segera, banyak retakan meluas ke seluruh pilar yang tebal dan kokoh. Pada saat inilah Lindong akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya secara menyeluruh. Tes. Setelah melihat Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah setelah menerima pukulan yang begitu kuat dari praktisi panggung nirvana, Motei dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dari udara dingin sambil merasa bingung pada saat yang sama. Tubuh emas nirvana? Di udara, bayangan hitam menatap cahaya keemasan yang samar-samar terlihat di bawah kulit Lindong juga. Segera setelah itu, dia menyadari dan mencibir. Tidak heran kamu begitu sombong, tampaknya kamu memiliki seni bela diri transformasi tubuh yang mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda terlalu mudah tertipu untuk percaya bahwa Anda dapat melawan seorang praktisi panggung nirvana dengan seni bela diri Anda sendiri. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh bayangan hitam meletus dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Intensitas pancaran seperti itu berkali-kali lebih kuat dari tubuh emas nirvana kecil Lindong. Mari kita lihat berapa kali tubuh emas nirvana tiruanmu dapat menahan seranganku. Kali ini, sosok hitam mengaktifkan semua kekuatan tubuh emas nirvananya saat dia menyerang dengan tiba-tiba. Ekspresi muram muncul di wajah Lindong saat dia melihat sinar keemasan yang semakin membesar di matanya. Setelah konfrontasi langsung sebelumnya, dia memahami kehebatan seorang praktisi panggung nirvana. Dia hanya bisa menggunakan tubuh emas nirvana kecilnya untuk melakukan sedikit perlawanan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan bayangan hitam. Tidak peduli apa yang terjadi, kemampuannya memuncak dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana. Pemandangan sosok emas yang diliputi kekuatan seperti gunung berkembang pesat di mata Lindong. Angin kencang semacam itu yang menyertai serangan itu menciptakan banyak retakan di lantai di sekitar Lindong. Lindong, cepat kabur dari sana! Motei dan yang lainnya memekik sampai hati mereka tercekat saat melihat apa yang sedang terjadi. Jelas, praktisi panggung nirvana telah habis-habisan dalam serangan ini dan dia akan membunuh Lindong. Mencoba melarikan diri? Tawa yang menusuk datang dari dalam pancaran cahaya keemasan. Saat ia melihat wajah tenang Lindong dan memikirkan bagaimana wajah itu akan hancur nanti, kesenangan haus darah memutar muncul di benaknya. Swos! Saat pancaran emas melesat di udara, tinju bayangan hitam, yang tampaknya terbuat dari emas asli, menyebabkan ledakan di udara dan meledak ke arah kepala Lindong. Dengan kecepatan seperti ini dan jarak pendek antara bayangan hitam dan Lindong, mustahil untuk menghindari serangan bahkan dengan kecepatan ekstrim. Mati! Wajah bayangan hitam itu menjadi seram dan terdistorsi. Namun, saat dia hendak mendaratkan pukulannya, dia melihat tatapan mengejek melintas di mata Lindong. Dong! Bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk memahami tatapan mengejek di belakang mata Lindong, cahaya merah tiba-tiba melesat di udara. Pada saat ini, pukulan sedingin logam muncul dan bertabrakan dengan ledakan sonik dari pukulannya dengan gemuruh keras. Riak energi yang mengerikan melanda tempat itu. Retakan dan celah besar meletus di seluruh lantai kamar batu. Semua pilar batu meledak saat ruang batu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat apa yang terjadi, Motei dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka kemudian melihat ke kamar batu, yang saat ini diselimuti awan debu, dengan wajah putih yang mematikan. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia pasti akan mati di bawah serangan yang begitu kuat. Bang bang bang. Tepat ketika wajah mereka berubah menjadi putih pucat,
Sesosok tubuh melesat keluar dari awan debu secara tiba-tiba dengan kedua kakinya tertanam dalam di tanah, menciptakan dua jejak yang dalam di lantai. Energi luar biasa merembes dari tubuh sosok itu, menciptakan ledakan di udara dalam prosesnya. Wow! Akhirnya, sosok ini membanting keras ke dinding kuil. Saat tubuhnya menyerah, dia memuntahkan seteguk darah. Desir. Motei dan yang lainnya kemudian memusatkan pandangan mereka pada sosok ini. Apa yang mereka lihat membatu tubuh mereka. Mata mereka keluar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu karena sosok menyesal yang tertembak keluar dari awan debu dan memuntahkan seteguk darah adalah praktisi panggung nirvana yang misterius. Pikiran Motei dan yang lainnya tampak dalam keadaan tercengang saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Bahkan bayangan hitam itu sendiri mengangkat kepalanya dengan tidak percaya saat dia menyeka noda darah di mulutnya dan menatap tajam ke awan debu. Bubuk. Situasi ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara langkah kaki berdesir datang melalui awan debu. Mereka kemudian menoleh dengan kaku dan melihat sesosok tubuh berjalan perlahan keluar dari awan debu. Wajah tenang pada sosok itu tetap tak tergoyahkan. Tatapan Motei dan yang lainnya tertuju pada wajah tenang Lindong. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok tinggi berdiri di belakang Lindong seperti pengawal setia. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok tinggi itu, mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya tampak berkobar dengan api. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas fitur-fiturnya tetapi samar-samar bisa merasakan energi kuat yang datang darinya. Ini menempatkan pikiran mereka dalam keadaan shock. Setelah beberapa saat, gumaman yang mengandung jejak keterkejutan dan keheranan yang ekstrim mulai keluar dari mulut mereka. Nirv. Praktisi panggung nirvana. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.